Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar setiap RRI Pro 1 Manado dan pemirsa. Senang sekali saat ini saya Noni Oktavia bersama Steve sudah hadir dalam program Sulut Bicara, di mana kita akan membahas terkait dengan tantangan mencetak ahli Islam. Di mana di sini saya sudah bersama dua narasumber, ada Pak Nelson Wada selaku sekretaris Pemprov Sulut. Ya, untuk Posi Sulawesi Utara, Non. Ya, bagaimana Pak Nelson Wada kabarnya? Kabar baik, ya. Kemudian juga kita sudah kehadiran Ketua Panitia Cabur Selam Prof Sulut 2020. Kemudian juga kita sudah 2025 Bapak Pak Novi Kambong. Bagaimana Pak kabarnya? Ya, selamat pagi. Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Kalau olahragawan sehat selalu, Non, ya. Ya, salam olahraga Pak. Jaya. Nah, berbicara tentang Sulawesi Utara, tentu saja kita tidak bisa jauh-jauh dari laut ya. Terkait ini juga, maka di sini kita akan membahas tentang olahraga laut atau water sport, di mana terkait dengan selam. Bagaimana tantangan mencetak ahli selam. Nah, untuk ini saya ke Pak Nelson dulu nih Pak. Kalau di Sulawesi Utara sendiri bagaimana sih Pak terkait dengan olahraga selam? Olahraga selam di Sulawesi Utara berkembangnya cukup pesat, ya. Sejak tahun 80-an, cabang olahraga selam itu dia sudah memasyarakat karena satu-satunya cabang olahraga yang ada rekreasinya, ya. Jadi selain membina atlet untuk cabang olahraga selam, kita ketahui di Sulawesi Utara favorit, ya, atau prioritas wisata di Sulawesi Utara adalah selam. Salah satu destinasi selam terbaik di dunia juga, betul, ya, Coach Nelson. Betul. Ya? Bahkan ada 3 tempat di Sulawesi Utara yang populer, yaitu Bunaken, Bangka, dan Lebe. Ya. Dengan keunikannya masing-masing, ya kan, iya, Coach ya? Iya, karena itu seiring berjalan antara prestasi dan pariwisata, maka selam di Sulawesi Utara berkembang cukup pesat. Ya. Sangat pesat, Non, ya. Noni juga mungkin sudah sempat menikmati kemarin kan. Nah, iya Pak. Oh ya, tadi kan terkait dengan prestasi ya Pak. Kalau misalnya untuk terkait dengan rekreasi, kalau untuk prestasinya bagaimana Pak? Untuk prestasi cabang olahraga selam salah satu cabang prioritas yang dikoni karena hampir setiap PON cabang olahraga selam Sulut bisa menyumbang medali untuk Sulawesi Utara. Ya, betul. Kalau kita flashback lagi, Non, itu waktu PON Papua perak. Waktu PON Papua 1 perak, 2 perunggu. Nah, pas PON Aceh Sumut kemarin, iya, 1 emas, 2 perunggu. Jadi ada peningkatan luar biasa, Non. Nah, terkait dengan prestasi ini juga pendengar Pro 1 RRI Manado, sebentar lagi kita akan ada Porprov 2025. Nah, kita ke Pak Novi Kambong dulu Pak. Kalau untuk olahraga selam sendiri bagaimana dengan Porprovnya ini Pak, persiapan di Porprovnya? Ya, untuk Porprov ini selam khususnya yang akan mengikuti Porprov ini diikuti oleh kurang lebih 11 atau 12 kabupaten kota. Dan untuk olahraga selam sendiri terbagi dari selam laut dan kolam. Ada free diving juga. Ada free diving juga yang baru pertama kali ini ikut Porprov. Sudah 2 kali. Oh, 2 kali. Ya. Untuk 2 kali. Dan untuk selam laut terbagi beberapa nomor, dan selam kolam juga terbagi beberapa nomor. Dan untuk free dive dia cuman ada satu nomor. Iya. Gitu. Jadi kalau di Porprov total nomor pertandingannya ada berapa nih untuk selam? Kalau untuk selam ada 18 nomor. Oke. Banyak ya berarti ya? Iya, betul.
Nah, terkait dengan tadi itunya Pak persiapannya. Kalau untuk peralatan bagaimana nih Pak? Apakah termasuk tantangan juga di dalam atlet selam ini? Iya, kalau untuk peralatan sebenarnya kalau untuk yang nomor renang atau fin swimming itu tidak terlalu bagaimana peralatannya, tapi untuk nomor oba itu peralatannya memang cukup mahal dan semua peralatan disiapkan oleh masing-masing kabupaten kota. Oh. Kalau- Ini olahraga bawah air ya? Iya. Oke. Jadi disiapkan oleh masing-masing kabupaten kota. Nah, so far ini kalau dilihat ini kekuatan dari kabupaten kota mana nih yang paling menonjol? Karena karena kemarin kan ngobrol-ngobrol sama salah satu coach ternyata orang Tomohon. Iya. Nggak ada pantai istilahnya. Kalau Iya. ternyata ada atletnya yang luar biasa. Dan ternyata ada 12 kabupaten atau kota ya Pak ya? Iya. Untuk saya jawab sedikit Iya, ya. iya, Pak. Untuk peta kekuatan sekarang merata. Oh. Ya. Jadi kalau Porprov Bolmong didominasi oleh Kota Tomohon. Justru yang Iya. tidak ada lautnya. Ya. Yang kedua Kota Manado. Tapi kalau kami dari Pemprov melihat sekarang peta kekuatan itu ada di Tomohon, Manado, Bitung, Minut, Kota Mobagu. Ya, itu yang dominan ya. Dominan untuk penyumbang medali untuk kabupaten kota masing-masing. Oke, baik. Nah, itu untuk peta kekuatannya nih, Non. Karena kita angkat kan terkait topik kita ini tantangan untuk mencetak atlet selam yang baru berarti ya. Kalau saya lihat nama-nama yang ikut PON Papua kemarin, Miki Wawor ya. Di PON Aceh juga masih ada nih. Sebenarnya ada nama-nama baru nggak sih yang kemudian kelihatan menonjol, Pak? Ya, untuk nama-nama memang ada atlet-atlet baru yang mendekati Miki, tapi terkendala waktu pada saat PON kita ada babak kualifikasi. Oh. Dan babak kualifikasi itu atlet muda itu masih kalah tipis sama Miki ya, yang khusus nomor fin swimming. Tapi untuk orientasi bawah air bahkan rekor usia termuda dari Sulawesi Utara. Oh, luar Iya, biasa. baru waktu dia ikut PON 15 tahun. Sedangkan saingan-saingan dia ada yang sudah di atas 20 dan 30 tahun. Dan dia bisa meraih medali perunggu. Iya. Artinya masa depan olahraga selam Sulawesi Utara cerah kalau ada atlet 15 tahun, Iya. Non. Iya Pak. Terus Pak kalau misalnya terkait dengan hal tersebut, berarti pelatihannya sudah dari jauh-jauh hari atau bagaimana Pak? Atau karena memang sudah mau Porprov Sulut akhirnya latihan atau memang sudah ada latihan dari jauh-jauh hari seperti itu? Kalau untuk atlet, khususnya atlet selam, baik fin swimming maupun oba, kita nggak bisa instan. Bahkan kita bina dari anak-anak usia dini. Ya, karena beda sama cabang olahraga lain. Cabang olahraga lain mungkin pola pembinaan remaja sampai senior. Iya, iya. Tapi kalau cabang olahraga selam, khususnya fin swimming, itu benar-benar dari usia dini. Dari Ya. usia berapa ini Pak anak-anak udah bisa nyelam ini? Kalau untuk fin swimming itu kategorinya hanya di permukaan air, Oh, oke. kayak snorkeling Iya, ya, tapi adu kecepatan. Itu anak-anak mulai umur 6 tahun. Ya, kecuali orientasi bawah air, karena orientasi bawah air yang nyelam kayak Mbak Noni kemarin itu minimal 14 tahun. Ada Ya. minimalnya. Ya, kalau orientasi bawah air karena dia menggunakan tabung Betul, betul. dan resikonya cukup besar. Tapi kalau di permukaan air mirip-mirip berenang tapi menggunakan alat. Iya. Oke. Kalau untuk Bapak Novi Kampung terkait dengan Porprov 2025, itu berarti sejauh ini sudah bagaimana Pak persiapannya? Ya, untuk persiapan cabur selam sampai hari ini kita sudah boleh dibilang sudah siap untuk pelaksanaan Porprov ini, karena atlet juga di masing-masing kabupaten kota sudah siap dan setiap hari mereka latihan dan kita tinggal menunggu saatnya untuk pertandingan. Tinggal tunggu pertandingan. Nanti pertandingannya akan diadakan di mana nih, Non? Kali aja ada banyak masyarakat yang tertarik mau Uni. Ya, kalau untuk kolam sendiri kita rencananya laksanakan di kolam Kodaeral 8 yang di Angkatan Laut. Ya. Kalau dulu namanya Lantamal. Dulu Betul, Lantamal. betul. Sekarang Kodaeral. Ya. Dan untuk nomor laut kita laksanakan di
kawasan Megamas. Ya. Masuk juga free diving karena kemarin ada free diving Ya. internasional di sana ya. Iya, Tapi yang kali ini kita mainkan bukan di laut free diving tapi di kolam. di kolam. Oh iya. Oke. Baik Non. Ini juga kita ingatkan juga kalau misalnya ada pendengar, pemirsa yang ingin juga bergabung bertanya-tanya terkait topik kita pagi ini boleh di 082195835080 dan bisa memberikan juga tanggapan Anda melalui live streaming kami di YouTube RRI Manado. Dan juga Non ini kita bicara tantangan kan tadi walaupun sudah berapa persen persiapannya Pak Novi? Kalau untuk selam sendiri kita boleh dibilang sudah 100% Ya, tinggal sudah bertanding kan? Ya, betul. Tapi ada tantangan apa kemudian untuk menggelar kompetisi seperti ini atau menggelar Porprov pastinya kan setiap daerah punya walaupun Manado ya dengan banyak sekali fasilitas daripada daerah lain di Sulawesi Utara kan ya, tapi ada tantangan yang ditemui atau Kalau tantangan yang kita temui ya mungkin untuk persiapan nanti pada saat di venue itu benar-benar kita melibatkan semua termasuk pemerintah juga, tim SAR yang mungkin peralatan yang akan kita pakai di apa namanya untuk lintasan. Ya itu karena kalau mengenai tim SAR juga kita harus benar-benar siap karena faktor-faktor yang perlu kita jaga yaitu keselamatan para atlet dan semua pelaksana yang ada di lapangan nanti. Oh iya, baik, berarti ini terkait dengan keselamatan ya Pak. Nah, berbicara tentang keselamatan, kalau misalnya ada pemula yang ingin menyelam, sebenarnya apa aja sih Pak yang perlu diperhatikan? Mungkin kalau pemula pertama dia semua yang akan turun menyelam itu harus sehat Mempunyai sertifikat. dan punya sertifikat, sudah bersertifikat untuk menyelam. Oke. Kalau misalnya kayak kita kemarin nih Pak yang turun, kan kita nggak ada sertifikat nih, itu termasuk dalam menyelam yang bagaimana sih Pak sebenarnya? Itu namanya Discovery Scuba Diver atau lebih populer orang bilang intro dive. Ya, karena belum punya lisensi jadi didampingi oleh instruktur dan dituntun di bawah air. Ya, tapi kalau dia sudah berlisensi dia bisa sendiri, maksudnya bukan berarti menyelam sendiri tapi dia bisa menyesuaikan, dia bisa mengantisipasi segala permasalahan di bawah air. Oke, nah berarti ini pertanyaannya juga nih Non, bagaimana supaya bisa mendapatkan license atau sertifikat ini kan biasa kalau orang kan awam tahu oh iya PADI license ya gitu ya ada salah satunya. Bagaimana untuk mendapatkannya dan lembaga-lembaga apa sih yang bisa mengeluarkan license ini? Ya, untuk license lebih kecenderungan ke atlet ataupun rekreasi diving. Ya, Yang pingin profesional ya, lah seperti itu. ya. Untuk mendapatkan license, pertama otomatis sehat ya, sehat dan ada biasanya kita bikin surat pernyataan juga, semua asosiasi, terus melakukan pelatihan selama 3 sampai 4 hari. Ya, 3 sampai 4 hari untuk bisa mendapatkan lisensi atau sertifikat selam. Nah, untuk sertifikat selam itu standarnya standar internasional. Jadi yang mengeluarkan memang kalau kita di Indonesia POSI, tapi afiliasinya dari SIMAS. SIMAS itu organisasi selam dunia. Iya, itu kita di bawahnya SIMAS. Contoh seperti kalau sepak bola Indonesia PSSI, kalau FIFA, internasionalnya FIFA, tapi kalau kita Indonesianya POSI, internasionalnya namanya SIMAS. Ya, SIMAS itu singkatan dari Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques. Itu kantor pusatnya di Italia. Nah, tapi di seluruh dunia juga berkembang bukan hanya SIMAS atau POSI, tapi ada juga PADI, ada juga SSI, ada NAWI, PSS dan banyak afiliasi-afiliasi selam yang mengajarkan standar penyelaman yang sesuai prosedur internasional. Oke. Berarti kalau yang disebut-sebutkan tadi itu tetap bisa dipergunakan secara internasional ya? Iya. Kalau sudah ada license tersebut. Iya. Kita mau menyelam dimanapun, kalau mau ke Amerika, mau Iya. ke Maldives, itu standarnya harus memiliki sertifikat selam. Ya, berarti kalau kita sudah memiliki sertifikat selam, mau kemanapun kita Iya. menyelam, kita sudah bebas ya Pak, Iya. sudah bisa juga di Iya. bawah air.
Kalau terkait dengan license tadi, saya penasaran nih Pak, semahal apa sih Pak? Nah, ini terkait dengan biayanya nih Iya. Non. Ya, ini kita nanti ditahan dulu Coach Nelson ya, Coach Novi. Nanti kita jeda dulu. Nanti yang pengen tahu juga kira-kira berapa sih atau total biaya yang harus kita keluarkan supaya bisa menyelam dengan aman di seluruh dunia. Tetap bersama kami di Sulut Bicara. Kami akan kembali sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi Satu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, ganggu aja? Lepaskan tenang. Masuk ke luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, enak banget jangan. Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Anda masih bersama kami pendengar di Sulut Bicara, tantangan mencetak ahli selam itu masih menjadi topik kita. Ada saya Steve dan juga Noni masih setia di sini ya Non ya. Iya. Dan pertanyaan Noni yang tadi Non, Ya, tadi terkait dengan license ya Pak. Kalau untuk biayanya bagaimana sih Pak? Apakah semahal yang orang-orang katakan betul, Pak? apalagi bisa dipakai di seluruh dunia. Iya. Untuk standar biaya sertifikasi tiap daerah beda-beda. Di Jakarta, di Bali, bahkan di luar negeri beda-beda. Untuk standarnya Sulawesi Utara, standarnya Manado, itu kalau untuk asosiasi PD dan lain-lain itu standarnya minimal untuk open water itu 5,5 sampai 6 juta. Ya, tapi kalau untuk POSI standarnya 3,5 sampai 4 juta. Iya, itu sudah all including, sudah termasuk peralatan, tabung, lisensi dan fee buat instrukturnya. Itu berarti dari kita ingin mengajukan sampai suka luar DP sertifikat Iya, ke istilahnya betul. Non. Iya. Iya. Sudah semua include ya berarti Iya. Pak. Tapi yang membedakan tadi harga tergantung daerahnya itu bagaimana Pak? Contoh kalau di Jakarta biayanya mahal karena biaya operasionalnya jauh. Ya contoh kalau di Manado kan kita dari rumah mungkin paling lama setengah jam udah di lokasi. Kita pakai sepeda motor bisa sampai di lokasi. Tapi kalau di Jakarta sewa kolamnya mahal. Setelah di kolam beberapa hari
praktek lautnya kita harus ke Pulau Seribu. Iya. Ya bahkan khusus namanya PEDI di Jakarta bisa sampai 8 sampai 9 juta. Kalau POSI 5 sampai 6 juta karena biaya operasionalnya. Kalau kita mau praktek di laut bisa di Malalayang, bisa di Bunaken juga. Iya, untuk praktek lautnya. Jadi itu yang membuat mahal. Iya. Biaya operasionalnya non ya. Iya, itu Berarti yang beruntung membedakan. sebenarnya kita di Manado di Iya. Sulawesi Utara kalau mau cari license sertifikat tadi nggak terlalu mahal seperti daerah Iya. lain. Tapi kalau untuk ahli selam yang berada di Sulawesi Utara ini, apakah di bawah klub-klub atau memang individu, Pak? Ada di bawah diving center, ada individu kayak freelance, ya. Ada juga di bawah klub, ya. Kalau kita kebetulan di POSI, di bawahnya POSI, di bawahnya pengurus Pengprov, ada pengurus Pengcap, ada klub selam. Tapi kalau untuk apa namanya turis-turis atau orang asing, lebih banyak ke diving center, Oh, ya, iya, atau dive iya. resort, iya. Karena di situ mereka memang usaha khusus untuk penyelaman, wisata penyelaman. Jadi wisata penyelaman ada rekreasi divingnya dan dive course-nya. Kalau untuk terkait dengan penyewaan begitu, Pak, karena kan tadi mahal ya kalau misalnya kita beli semua alat-alat untuk selam, kayaknya itu sekitar berapa puluh juta ya, Pak. Iya. Kalau untuk penyewaan sebenarnya ada nggak sih, Pak? Ada. Jadi kalau beli ya kurang lebih 25 sampai 30 juta satu set buat satu orang. Tapi kalau misalkan ada orang juga dia enggak mau beli tapi dia hanya mau sewa. Biasanya di diving center atau diving club ada tempat penyewaan. Iya. Oke. Sudah termasuk guide-nya juga disiapkan. Sekalian ya, Iya. dan harga juga bervariasi tergantung di mana. Iya. Oke, baik. Nah ini kita balik lagi sambil saya ingatkan lagi kepada pendengar dan juga pemirsa di 082195835080. Sekarang Anda bisa kirim WhatsApp dulu, SMS, telepon nanti di segmen selanjutnya ini. Ke Pak Novi kita balik lagi terkait dengan cabur selam ini untuk Porprov Sulawesi Utara 2025. Tadi sudah ada 11 atau 12 kabupaten kota siap untuk ikut. Total ada berapa atlet itu Pak Novi yang sudah memastikan untuk ikut? Kalau total atlet yang keseluruhan kurang lebih 100. Banyak ya. Iya. Oh, dari 18 nomor pertandingan tadi. Pertandingan. Banyak sekali. Ya, dan Itu sudah terbagi semua di merata di kabupaten kota. Seperti yang dibilang tadi, kabupaten kota mana yang unggul, kayaknya kita lihat sudah merata. Jadi persaingan semakin lebih seru kalau untuk kali ini. ya, karena semakin merata Ya. untuk kekuatan-kekuatan yang ada di daerah-daerah. Betul. Dan Porprov ini kan juga menjadi salah satu katakanlah landasanlah untuk ke PON nanti, PON berikutnya ya. Berarti kemungkinan ada atlet baru yang akan mewakili Sulawesi Utara di PON berikutnya melihat dari yang ada saat ini. Iya, betul. Jadi untuk ajang Porprov ini ya sekaligus kita mencari bibit untuk ke PON nanti. Karena tahapan habis ini ada prapon lagi ya. Prapon baru seleksi untuk PON gitu. Oke, baik. Nah, ini apa yang perlu kalau misalnya ada mungkin dari pengurus-pengurus pasti yang sementara menyaksikan atau mendengarkan kita, dari atlet-atlet juga, apa yang perlu mereka persiapkan ini menjelang Porprov 2025 ini? Kalau untuk persiapan dari pengurus-pengurus baik di kabupaten kota itu sebisa mungkin kita persiapkan untuk atlet yang sudah siap bertanding dan dia selalu didukung dan disupport oleh pengurusnya. Dan kalau sekarang ini kan semua kabupaten kota sudah tersedia fasilitas yang ada di daerah masing-masing, termasuk kolam dan yang diperlukan oleh atlet sendiri. Berarti sebenarnya ini ya Non ya, berarti dukungan-dukungan banyak sekali ya untuk olahraga selam Pak, ini ya. berarti. Dari pemerintah juga berarti ada dukungan untuk selam ya, Pak? Ya, kalau untuk pemerintah kita lihat untuk saat ini lihat aja untuk cabur-cabur yang kalau dengan cabur lain kita sudah merata ya. Jadi selam sendiri sudah ya
diperhatikan lah gitu. Oke, sudah diperhatiin. Ini kayaknya Coach Nelson nih, karena kan dari posisi Sulut ini gimana sebenarnya untuk dukungan-dukungan terutama dari pemerintah? Sebenarnya kalau dukungan dari pemerintah ada, tapi biasanya dukungan pemerintah kalau ada event-event besar, seperti babak prakualifikasi PON atau PON. Tapi kalau ada event-event di luar itu dia biasanya Pengprov yang jadi beban ke Pengprov maupun orang tua atlet. Oke. Karena kadang-kadang kan kita ada kejuaraan di daerah lain. Pemerintah kurang mendukung, tapi Pengprov maupun orang tua atlet yang mendukung untuk memberangkatkan atlet ke event-event itu. Iya. Kecuali ya babak kualifikasi atau PON sudah pasti 100% dibiayai oleh pemerintah. Tapi kalau yang pertandingan-pertandingan yang mungkin tidak di kalender event nasional seperti Iya, itu ya, iya. berarti swadaya sendiri nih. Iya, betul. Nah, terkait event-event tadi Pak, saya dengar ada Piala Panglima TNI ya. Itu termasuk dalam pembantuannya pemerintah atau event-event tersendiri, Pak? Itu event tersendiri, tapi untuk tahun-tahun sebelumnya itu di bawah POSI, tapi kalau tahun ini di bawah akuatik. Iya, cabur akuatik atau cabur renang. Iya, karena selam dengan renang identik tapi beda organisasi. Sama-sama olahraga air tapi beda ya, Iya, beda organisasi. betul. Oke, baik. Ya, dan penasaran sebenarnya terkait support ini karena kan tadi untuk equipment satu orang aja 20 jutaan lebih ini ya. Ini berarti ini pertanyaan ini Coach Nelson, apakah kalau misalnya ingin menjadi ahli selam itu mesti banyak doi? Kalau misalnya biasa-biasa bagaimana ini? Tidak juga, karena terbukti atlet-atlet kita dari ya mohon maaf orang kurang mampu, tapi dia bisa berprestasi. Kenapa? Karena kita saling mendukung antara klub dengan atlet, antara atlet dengan Pengcap, antara atlet dengan Pengprov. Dan itu dukungan dari pengurus Pengprov itu luar biasa. Termasuk ketua kita Pak Rocky Wowor yang sangat-sangat mensupport. Bahkan dia mengeluarkan uang pribadi untuk membina atlet-atlet. Padahal sebenarnya ini kan olahraga yang berprestasi tadi Non. Yang kita lihat hampir di setiap PON selalu bawa pulang medali ini ya. Berarti harusnya dapat perhatian yang lebih nih Non. Dan ini juga sepertinya akan berpotensi untuk PON ya, Pak? Iya. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan olahraga selam ini, kita kan ahli selam ya. Indonesia kan negara kepulauan yang harusnya banyak seperti itu ya. Kalau dari posisi sendiri, terutama seluruh Indonesia, atlet-atlet yang sudah menjadi juara dunia seberapa banyak? Ini juga untuk menarik minat anak-anak muda. Oh, ternyata kok banyak sampai atlet yang juara-juara dunia. Iya. Ini sangat menarik. Untuk kejuaraan-kejuaraan internasional, atlet Sulut ada yang pernah ikut SEA Games, ada pernah ikut kejuaraan Asia dan punya hasil yang memuaskan. Terlepas dari dia sebagai atlet yang berprestasi pada saat dibutuhkan, tenaganya masih dibutuhkan. Salah satu sasaran kalau misalkan contoh atletik ya, setelah dia pensiun dari atletik sudah tidak bisa berbuat kecuali pelatih. Tapi kalau di selam itu potensi untuk menjadi instruktur selam, potensi untuk menjadi pemandu selam itu terbuka lebar. Karena terbukti seperti saya sendiri, saya dulu mantan atlet, setelah prestasinya ya prestasi kan tergantung usia ya. Setelah usia sudah tidak memungkinkan, saya beralih profesi ke pemandu selam atau dive guide. Dan setelah dive guide saya jadi instruktur selam dan itu bisa mendapatkan income yang lumayan ya. Bahkan mohon maaf dulu saya sebenarnya PNS. Saya berhenti dari PNS dan saya menggeluti selam dan sekarang saya punya usaha sendiri. Oke, ya. Tuh Non ya. Iya, karena memang yang selalu jadi pertanyaan itu Pak, bagaimana atlet-atlet setelah pensiun jadi atlet kesejahteraannya bagaimana Pak? Itu sangat banyak pertanyaan seperti itu.
ternyata kalau di olahraga selam tidak non ya. Banyak apalagi di Manado ya kan. Iya, Pak. Karena kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol itu karena saya beberapa kali jalan ke beberapa daerah di Indonesia, itu kebanyakan ketemu instruktur guide-nya orang Manado lagi, orang Manado lagi ya. Mungkin karena Asik kita banyak penyelam laut itu ya kan di di sini laut. ya. Iya. Bahkan beberapa mantan atlet kita yang berkiprah di dunia selam, ada yang instruktur di Bali, di Raja betul, Ampat, iya. Labuan Bajo, itu sebagian mantan-mantan atlet selam. Iya. Iya betul, banyak saya ketemunya di situ juga ya. Sampai Pulau W juga ada Iya, sempat ketemu ada, sama iya. orang Manado Iya. itu dari Sabang sampai Merauke berarti ada Iya. ya. Ya, dan nanti kita mungkin banyak pertanyaan dari pendengar kita, penonton kita juga di pagi hari ini, tapi kita jeda lagi ya Non ya. Nanti setelah ini kita terima penelpon di 082195835080. Jangan lupa topik kita terkait tantangan mencetak ahli selam. Yang mungkin tertarik ingin menjadi ahli selam boleh bertanya-tanya di sini. Ada 2 narasumber yang luar biasa. Tetap di Sulut Bicara pagi hari ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Masih bersama kami di Sulut Bicara dengan topik tantangan mencetak ahli selam. Di sini sudah ada penelpon. Baik, kita tunggu penelpon dulu ya di belum. 082195835080. Non, tapi kalau untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp pertanyaan di YouTube sudah banyak. Silakan Non. Ada pertanyaan pertama ini. Ini ada komentar dari YouTube dari Ray Cardio. Izin Pak, saya pendatang juga di Manado yang juga hobi snorkeling. Sport snorkeling atau free dive yang bagus di Manado di mana ya? Oh, ini dia bertanya rekomendasi nih Pak. Rekomendasi free dive yang bagus di Manado di mana ya? Bagaimana nih Pak? Oke, saya langsung jawab ya. Kalau cuman seputaran Manado, itu pesisir pantai Malalayang dari pompa bensin sampai di ujung MBW. Itu bagus buat snorkeling, terumbu karangnya bagus, ikannya banyak ya. Tapi lebih tepatnya di depan Indomaret MBW 1. Itu ada tempat turun, ada spot turun di situ. Di kawasan Megamas juga bagus buat snorkeling maupun free diving. Iya. Oke. Ya, nanti kalau kali aja di daerah tersebut bisa ketemu sama coach berdua ini ya. Iya, jadi bisa langsung japri aja. Iya. Nanti boleh atau mungkin mau menghubungi coach Nelson di mana klub dive-nya? Boboca Diving Club. Boboca ya. Oh, berarti di daerah sana lagi Ini ada ya. Instagramnya Pak? Ada. Ada Instagram Boboca Diving ya. Jangan-jangan nanti fotonya yang Noni yang kemarin sudah ada di Instagramnya Boboca ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya sambil menantikan untuk Anda yang ingin bertanya langsung melalui line telepon. Ini ada Esar. Selamat pagi host dan narasumber. Izin bertanya untuk olahraga selam ini apakah bisa dilakukan oleh semua orang? Karena terkadang ada yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit asma contohnya. Nah, ini. Oke, saya jawab ya. Untuk olahraga selam khususnya scuba diving memang tidak disarankan untuk penderita asma, jantung ya. Karena biasanya kami melakukan aktivitas selam itu ada form namanya liability form untuk kita mengetahui
penyakit-penyakit apa saja yang tidak bisa mengikuti program selam, karena penyelaman, terutama penyelaman scuba diving itu sesuatu kegiatan yang berisiko. Kalau dia cuma snorkeling nggak masalah. Iya. Jadi kalau yang asma belum. Ya. Oke. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Nah tadi kan kalau Coach Nelson bilang yang di daerah Manado nih, yang pertanyaan dari sebelumnya. Kalau dari Coach Novi, selain di daerah Manado tadi yang disampaikan oleh Coach Nelson, di daerah mana lagi sih yang wajib bisa untuk snorkeling atau free dive yang seputar Sulawesi Utara lah yang bisa dijangkau? Sebenarnya kalau untuk free dive atau lokasi spot snorkeling itu banyak, bukan cuma di Manado. Batu Angus, Batu Bitung Angus, ya? Bitung, Bunaken, Pulisan, banyak. iya. Pulisan Daerah juga. Likupang. Iya, daerah Likupang, Bangka, Lehaga. Oh, jadi sebenarnya karena kita ada di Coral Triangle sih ya. Jadi Iya, kayaknya betul. di mana-mana itu tetap koralnya bagus, Non. Jadi sebenarnya penasaran juga, Non. Saya juga belum pernah di daerah Nusa Utara sana di Kepulauan Sangihe Laut. Iya. Katanya juga Oh, bagus-bagus. di situ juga ada untuk Iya. sport diving, itu ya, snorkeling ya. Ada. Spot snorkeling maupun diving. Diving, Dari Biaro, Tagulandang, Siau sampai Talaut, ya. Oke, itu banyak Non ya. Dan ada juga Non kalau misalnya kan yang tadi disebutkan kebanyakan yang koralnya, yang terumbu karangnya bagus-bagus ya. Itu ada juga yang khusus untuk lihat spesies-spesies unik ya di Lembeh ya. Iya, betul. Itu keunikannya apa itu? Kalau di Lembeh itu salah satu the best dive spot untuk makro. Jadi hewan-hewan unik ya, hewan-hewan unik yang kecil yang tidak ada di tempat lain, yang banyak hanya di Lembeh sama di Filipina. Oh. Iya. Bali juga ada, tapi banyak turis-turis asing memang mereka memang datang khusus melihat objek-objek itu. Ya. Dan dari kebanyakan turis tuh puas karena pasti selalu mau dapat lihat, istilahnya seperti itu. Iya Pak, terkait dengan spot terumbu karang nih, kemarin kan kita juga turun ya, sempat turun di Malalayang ya itu ya Pak. Iya. Nah saya ada lihat kayak dikasih petak-petak, itu sebenarnya budidaya atau bagaimana Iya. sih Pak itu? Jadi itu tempat penangkaran terumbu karang. Oh. Jadi beberapa komunitas termasuk dari Posi Sulut, dari BPSPL, dari Manengkel, dari teman-teman dari Malalayang, dan beberapa instansi juga ya, mereka berinisiasi untuk merehabilitasi terumbu karang yang sudah rusak. Ya, kan lihat kan kemarin cuman pasir, dulunya cuman pasir, nggak ada apa-apanya. Tapi kami berinisiasi untuk menanam karang. Jadi karang kita adopsi karang atau kita kayak stek karang kita tanam baru, ya. Dan bukan hanya ditanam, tapi dimonitoring terus. Kayak kalau kebun dicangkul, dikasih pupuk, iya, biar dia bertumbuh. Akhirnya kan, Perawatan terumbu karang gimana? oh tuh, luar Pak? biasa. Perawatan terumbu karang sih pertama kita bersihin, Gampang susah. ya. Iya. Kita bersihin karang dari sampah kayak Itu plastik. yang paling Iya. susah. Kita bersihin karang dari apa namanya kayak parasit. Iya. Jadi harus rutin biar karangnya bertumbuh bagus. Ya. Nah itu dari Posi Sulut maupun dari klub kami itu rutin. Ya rutin untuk memonitoring ya terumbu-terumbu karang yang sudah kami tanam. Ya. Dan sekarang jadi objek yang dulunya polos cuman pasir tok. Sekarang kemarin kan sudah lihat terumbu karangnya sudah tumbuh, ikannya banyak. Nah, Iya. Karena kalau ada terumbu karang berarti ekosistemnya bagus ya. Karena betul karena Coach Non, saya juga beberapa tahun yang lalu ketemu sama seorang profesor asal Jamaika, marine professor. I forgot his name. Tapi dia dari Manado. Dia bilang kebetulan waktu itu kita ke Raja Ampat bareng-bareng di pesawat ngobrol-ngobrol. Dia bilang kalau di Manado pertumbuhan terumbu karang itu lumayan cepat dan bagus. Artinya walaupun setahun itu cuma bisa 1 cm loh dia pertumbuhannya. Dan itu sudah pertumbuhan yang hebat Iya, ya? udah yang hebat. Jadi dibandingkan daerah lain katanya seperti itu, Coach. Iya, karena pertama nutrisi. Oh. Nutrisi air laut kita masih tergolong bagus. Iya. Ya, itu kan karang bertumbuh kalau kita tanam tanaman di tanah, kalau tanah itu subur berarti kan bertumbuhnya bagus. Tapi kalau tanah itu kurang subur, kurang bagus. Kebetulan di Manado ini kita dekat palung-palung yang dalam. Jadi perputaran
air laut itu cepat, ya. Dan plankton dan sumber nutrisi dari laut itu tersedia cukup banyak di daerah Manado. Dan polusinya masih kecil. Ya. Berarti itu ya tadi ya, Non, karena juga kalau untuk jarak pandang di laut di Manado masih Iya, betul. jernih airnya ya. Iya. Ya, kita baca lagi beberapa yang sudah masuk sambil menantikan kalau misalnya ada penelpon boleh silakan bergabung bersama kami. Kali aja nanti Anda salah satu dari calon ahli selam ya dari Sulawesi Utara. Non. Ini sudah ada dari WhatsApp Tabea, bagaimana dengan kondisi terkini rencana organisasi klub atau komunitas dan kompetisi di Sulut? Ya, bagaimana nih Pak? Dengan Pak Novi boleh ya kan, selain Porprov juga boleh, mungkin ada rencana-rencana ke depan. Iya, kalau untuk organisasi sendiri dan kompetisi dari klub-klub selam yang ada sebenarnya dari organisasi selam sendiri termasuk POSI ya sering atau kita selalu melaksanakan kegiatan dan kegiatan itu yang mungkin banyak juga melibatkan ada yang kita cuman laksanakan secara internal tapi itu sudah melibatkan organisasi POSI sendiri itu. Jadi selama ini ya sebenarnya perkembangan dan bagaimana untuk organisasi selam sendiri itu bagus ke depannya gitu. Oke, baik. Jadi ada ya begitu ya. Tetap ada kalau untuk kegiatan-kegiatan rutin ada tidak? Kemudian kejuaraan atau kompetisi rutin untuk olahraga selam yang dilaksanakan oleh POSI? Ada. Iya. Ada kompetisi di kolam renang maupun di laut. Iya. Oke, karena itu juga salah satu kompetisi itu penting ya untuk bisa mencetak atlet-atlet yang baru ya. Dan kalau di Sulawesi Utara kan seperti yang kita sampaikan tadi di awal bahwa salah satu spot terbaik di dunia. Ada juga dari kejuaraan-kejuaraan dunia yang diadakan di Sulawesi Utara, Coach. Ada. Ya, di kejuaraan dunia yang terakhir free dive deep competition yang diadakan di Manado dengan peserta 13 negara. Iya. Mereka melihat karena potensi Sulawesi Utara pertama dalam, jadi mencari tempat yang dalam gampang, visibility-nya bagus, ya, airnya juga bagus, pergerakan arusnya kecil juga. Iya. Itu kemarin dilaksanakannya di mana Pak? Di depan Megamas. Iya. Itu sudah dalam di situ. Kedalaman di situ bisa sampai di atas 100 meter. Kedalaman. Dan kebetulan pecah rekor nasional di di Megamas itu 82 meter, iya, tanpa alat. 82 meter tanpa alat. Saya yang pakai alat aja enggap-enggap. Karena baru, tapi ketagihan kan mau lagi kan ya. Ya, karena saya juga pertama kali coba sebenarnya cuman yang kayak kemarin Discover, pengennya open water sampai dalam tapi enggak. Tapi untungnya orang Manado tapi coba pertama kali di Raja Ampat. Untungnya pas masuk terdistraksi sama indah gitu kan, suasana laut. Itu ternyata sangat membantu loh, Steve. Kayak kalau tahu Avatar, film Avatar itu yang di dalam kayak biru-biru dan lain-lain, kayak gitu sih jadinya. Jadi yang belum pernah coba, apalagi orang Manado yang Panako masuk di menyelam, mesti coba sih sebenarnya. Ya, ada lagi Non ini yang bertanya di YouTube. Iya, dari Jason, selamat pagi RRI. Apakah sudah ada pencarian bibit muda di sekolah sejak dini untuk mencari calon-calon atlet selam? Apa saja tantangan dalam mencetak calon ahli selam di Sulut? Ini tadi sudah ada dijelaskan, tapi bagaimana nih Pak lebih jelasnya lagi? Apakah sudah ada dari sejak dini? Memang kami kebetulan di Pemprov POSI Sulawesi Utara dari 13 kabupaten kota yang terdaftar sudah 11 kabupaten kota dan setiap kabupaten kota mereka merekrut atlet-atlet usia dini dengan menjadikan atlet selam khususnya fin swimming. Ya. Jadi tantangannya dari kita yaitu bagaimana kita mensosialisasikan karena banyak pandangan orang selam itu berbahaya. Ya kan? Apalagi yang daerah-daerah di jauh dari laut seperti Kota Mobagu, Bolang Mongondo, Tomohon, Minahasa. Kalau sama kita orang-orang gunung tuh yang nyanda biasa di pantai. Sama Pak, saya aja kemarin saya kasih tahu saya selam, itu kamu bisa bernafas di dalam. Karena di sana nggak ada laut kan Pak, jadi.
Jadi itu sebenarnya stigmanya orang-orang ya, ketakutan ya orang-orang pas lihat, aduh, Trauma lihat. trauma. Iya. Tapi ada itu nggak sih, ada apa namanya saran-saran atau mungkin tips-tips begitu ya, biar orang-orang gunung terutama nggak takut mau menyelam Enjoy di laut seperti itu. Sekarang zaman digital ya. Bagaimana menarik perhatian ini untuk masyarakat umum ya, bukan cenderung ke atlet. Masyarakat umum bisa tertarik tentang selam. Sekarang rata-rata setiap dive club atau dive center mereka selain menyiapkan pemandu, menyiapkan peralatan, dilengkapi juga dengan kamera digital. Oh iya. Iya, itu sangat menarik buat mereka karena kan sekarang zamannya medsos. Iya. Di foto sekali dia bisa upload ya. Ada mungkin belum percaya kalau Mbak Noni bisa menyelam, tapi dengan mereka melihat foto di bawah air, wah ternyata bisa. Bukan hanya sekadar bicara, tapi bisa melihat, wah ini foto, iya. Oke. Kalau Pak Novi ada tambahan nih supaya tips lainnya. Itu kan tadi supaya orang tertarik toh. Oh, ada bukti nih, foto, video bahkan. Nah, kalau misalnya Pak Novi ada tips lain lagi nggak supaya orang yang nggak takut mau menyelam? Jadi yang sebenarnya kita hilangkan rasa takutnya, hilangkan trauma karena yang ada di pikiran kita itu sebenarnya ya bagaimana kita melihat keindahan di laut. Karena kalau kita sudah diawali dengan rasa takut, mungkin sudah terobsesi dengan banyak-banyak nonton film ya yang tragis-tragis laut. Sebenarnya itu cuman film aja, tapi yang kenyataan di laut itu sangat indah dan memang tidak bisa kita ungkapkan nanti begitu naik, wah bagus sekali gitu kan. Tapi kalau untuk scuba diving seperti itu harus punya kemampuan berenang nggak sih Pak sebenarnya? Ya, ini kebetulan ada pertanyaan juga tentang berenang. Oh iya. Pas banget Iya. ya dari Abdul di Minting. Jadi untuk bisa menikmati bawah air tidak harus tahu berenang ya, bisa pintar berenang ya. Orang yang tidak bisa berenang pun bisa, tetapi itu harus benar-benar didampingi oleh pemandu atau instruktur. Jadi minimal kalau standar untuk orang yang tidak bisa berenang, standar jadi pemandu yang bersangkutan minimal dive master. Iya. Jadi dia bisa dan dia harus dituntun dan kalau tidak tahu berenang pun ada kedalaman, batas-batas kedalaman tertentu yang dia bisa turun ya. Karena kita juga ada namanya istilahnya discovery scuba. Discovery scuba atau intro dive, orang sini bilang intro dive. Nah itu walaupun dia tidak tahu berenang, kita ajarin singkat dan kita tuntun di bawah air dengan syarat yaitu harus didampingi ya. Didampingi, bukan pendampingnya bukan orang yang sembarangan, bukan dia sudah punya license, tidak ada standar-standar tertentu yang bisa membawa orang yang belum bisa berenang untuk discovery scuba. Oke. Jadi memang betul-betul harus yang master tadi ya. Iya. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan yang tadi, non sebenarnya ada beberapa sekolah kalau tidak salah di SMA di Manado yang punya eskul untuk diving kalau tidak salah ya. Bukan berenang tapi diving. Diving ya, ada eskul. Nah, dari POSI sendiri memang kerjasama dengan sekolah-sekolah tersebut atau memang ini justru program dari POSI? Iya. Ada yang program mereka sendiri ya. Program instruktur kerjasama dengan sekolah, tapi ada juga program dari POSI dengan sekolah. Ya, kalau kita sih berbicara dengan organisasi, tapi ada beberapa teman instruktur yang dia punya program dengan sekolah itu. Ya, selain dia mengembangkan selam terhadap anak-anak muda, mereka bikin satu program ekstrakurikuler juga buat sekolah tersebut. Iya. Oke. Nah, tapi ya kembali lagi nih Non, eskulnya mahal ini ya. Karena kalau untuk menyiapkan equipmentnya, peralatannya kan aduh ya luar biasa lah ya. Tapi bagus sebenarnya ketika ada eskul di sekolah-sekolah karena kan itu bisa membuat siswa berminat untuk masuk ke situ. Bibit-bibit atlet ya untuk selam. Tapi di balik tantangan tadi berarti ada potensi apa? Potensi prestasi untuk PON dan untuk kedepannya untuk yang lebih mendunia seperti itu ya Pak. Ada berarti ya. Dan sangat-sangat luar biasa. Ini tinggal ada 10 saking
serunya kita ngobrol ini tinggal 10 menit lagi. Tadi kita banyak ngobrol-ngobrol sebenarnya di sini. Nah, kita balik lagi terkait dengan perhelatan Porprov ini. Tadi persiapannya boleh dikatakan 100%. Atlet-atletnya sudah siap, kemudian juga antusiasme luar biasa karena ratusan atlet ini yang datang di sini ya. Dan ada yang masih harus dipersiapkan ya sih, kalau walaupun sudah 100% sebenarnya, tapi pasti ada kan, selagi belum berjalan pasti ada yang perlu dipersiapkan oleh dari pengurus ini. Ya, yang sangat penting di sini yang kita perlukan yaitu peralatan perlombaan seperti yang dibilang Pak Nelson, karena peralatan perlombaan ini kan kita pakai setiap ada yang sudah mungkin harus diganti dan itu yang mungkin perlu diperhatikan. Yang kalau peralatan perlombaan itu menjadi tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini panitia pelaksana itu. Oke, baik ya. Tapi so far sudah ya. Sementara proses. Jadi kemarin kami rapat technical delegate dan kami sudah mengusulkan untuk panitia menyiapkan peralatan karena khusus cabang olahraga selam ada 2 venue, kolam renang dan laut. Dan di laut yang kami butuhkan cukup banyak, pelampung lintasan, terus perahu karet, terus peralatan untuk tanding. Kalau kolam renang sebenarnya terkendala juga kolam renang karena kami tidak mempunyai kolam renang yang standar karena yang ada sekarang di KONI itu sudah tidak memadai, memadai, tidak memenuhi syarat. Ya, tapi kami sudah menghubungi Lantamal atau Kodaeral dan mereka bisa meminjamkan kolam. Ya. Untuk pelatihan selama ini jadinya bagaimana, Pak? Di kolam masing-masing. Jadi walaupun di KONI dengan kondisi seperti itu, kalau buat latihan masih bisa, tapi kalau untuk event tidak layak. Dan kalau di kabupaten kota masing-masing itu mereka latihan di kolam renang masing-masing atau di laut yang nomor orientasi bawah air. Peralatan untuk pertandingan tadi juga dari kabupaten kota ya, Pak ya? Kalau perlengkapan untuk atlet itu sendiri dari kabupaten kota, tapi perlengkapan perlombaan itu dari panitia. Iya. Oke. Nah, ini yang menarik sebenarnya Non, ini terkait dengan kolam yang ada di KONI. Ini kan artinya sangat dibutuhkan ya. Apa tidak ada rencana untuk restrukturisasi kolamnya biar lebih memadai lah ya? Apakah sudah ada usulan? Ya. Sebenarnya bukan usulan, tapi Bapak Gubernur sendiri yang sudah mengunjungi pada saat awal dilantik, dia telah mengunjungi kolam renang dan sudah merencanakan untuk rehabilitasi kolam renang, cuma sampai saat ini progresnya belum kelihatan. Ya, baru sekedar dikunjungi. Nah, kami dari pengurus memohon perhatian pemerintah terutama terhadap kolam renang karena selam bisa hebat karena kolam renang itu ya bisa menciptakan atlet-atlet dengan kondisi yang apa adanya. Kalau kolam renangnya bagus, otomatis prestasi juga makin meningkat. Betul ya. Dan beliau kan juga concern terhadap Pak Julius Silvanus ini concern terhadap olahraga loh. Apalagi ini olahraga berprestasi, mudah-mudahan nanti segera ya. Padahal sebenarnya dinantikan bisa dipakai untuk Porprov ya Pak ya. Berarti fasilitas juga termasuk tantangan dalam atlet selam ini ya. Betul ya. Ada lagi ini mungkin jadi komentar yang terakhir nih pertanyaan di WhatsApp Non. Oke. Ya, dari Leon berbicara mengenai Porprov, bagaimana jika atlet selam bertanding namun tidak membawa daerah asalnya? Apakah ada peraturan tersendiri? Oh ya Pak, ini bagaimana nih Pak? Ini penting sekali. Kebetulan kemarin kami sudah bicarakan atlet yang tanding adalah atlet asli Sulawesi Utara dengan ber-KTP Sulawesi Utara, tidak bisa dari luar daerah karena luar daerah prosedurnya panjang. Dia minimal 2 tahun dia harus berdomisili di Sulawesi Utara, itu satu. Tapi ini kalau atlet bertanding tidak membawa daerah asalnya ada persyaratannya. Pertama domisili, dia harus ada keterangan domisili. Atau kalau dia sudah pernah tercatat sebagai atlet di salah satu kabupaten kota, dia harus meminta rekomendasi pindah dari kabupaten kota asal, ya, dan surat tersebut harus diketahui oleh Pengprov. Ya, bisa. Misalkan contoh atlet Manado dia mau tanding membawa nama Bitung. Sepanjang
daerah asal tidak protes dan sepanjang prosedur itu diikuti, termasuk dokumen-dokumen domisili maupun surat pindah, itu tidak dipermasalahkan. Oke, berarti bisa dengan syarat-syarat tertentu tadi ya. Iya. Tapi itu apakah dibatasi Pak untuk per kabupaten kotanya? Pembatasan ada. Contoh misalkan selam untuk satu atlet dia bisa ikut 2 nomor laut dan 1 nomor kolam atau 2 nomor kolam 1 nomor laut. Itu peraturan pertama. Peraturan kedua, 1 kabupaten kota mengikuti dalam 1 nomor perlombaan cuma bisa diikuti oleh 2 atlet dalam 1 kabupaten kota. Iya. Betul. Ini penting peraturan seperti ini Iya, ya. supaya nanti ada pemerataan. Betul. Iya. Oke, ini Non kita sudah ada di sesi yang terakhir untuk Sulut Bicara di hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan Pak Nofli ini terkait dengan perhelatan Pongprof dan lain-lain. Porprov 2025 di Manado ini ada yang disampaikan kepada masyarakat. Tidak hanya kemudian dukungan dari pemerintah, tapi juga dukungan masyarakatnya sendiri. Silakan. Ya, untuk Porprov sendiri, kami khususnya dari cabur selam sangat mengharapkan keterlibatan juga dari masyarakat untuk ya marilah sama-sama kita dukung atlet-atlet yang dari masing-masing kabupaten kota dan agar melalui ajang Porprov ini bisa melahirkan atlet-atlet yang akan diikutkan dalam kejuaraan-kejuaraan nasional, bahkan bisa ke internasional gitu. Baik. Mungkin tambahan dari saya mengenai Porprov, kami dari Pemprov mengharapkan kontribusi dari kabupaten kota, jangan hanya pada saat mau Porprov atlet itu diperhatikan. Tapi setelah selesai Porprov, atlet itu diterlantarkan. Itu pertama. Yang kedua, mohon kesejahteraan atlet itu contoh ya, pada saat selesai Porprov, jangan hanya janji memberikan bonus ya terhadap atlet. Ternyata setelah Porprov ada yang tidak dapat, kasihan atletnya. Iya, karena dengan adanya bonus berarti merangsang atlet itu untuk lebih berprestasi bukan hanya di Porprov tapi di ajang sampai PON. Iya. Oke, baik ya. Bonus ya. Karena tujuan dari atlet itu semua kan ya setelah dia berprestasi ya pasti ada reward yang dia harus terima. Iya, betul. Biar tidak terjadi seperti yang tadi daerah bertanding untuk daerah lain. Iya. Karena tidak ada kesejahteraan. Karena itu yang paling penting sebenarnya, dan stimulan ya apa ya? Stimulus untuk atlet tersebut ya. Baik, dan kita sudah sampai di sesi yang terakhir untuk Sulut Bicara di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya obrolan kita sukses untuk Porprovnya, terutama untuk olahraga selam ya. Sukses juga untuk POSI pastinya ya. Siap. Makin berprestasi Pak ya. Dan jangan takut untuk yang ingin menjadi atlet selam atau ahli selam ini, tenang aja. Setelah itu kalau di Sulawesi Utara punya masa depan yang cerah seperti narasumber kita berdua ini ya. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi untuk seluruh pendengar, pemirsa yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan kami, yang sudah ikut bergabung juga di Sulut Bicara. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa komentar ataupun juga pertanyaan yang belum bisa kami baca di pagi hari ini, Non. Dan mewakili juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Sulut Bicara edisi selanjutnya dengan topik yang menarik lainnya. Sebelum tutup, kita salam olahraga dulu. Salam olahraga. Jaya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.